Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dengan NIM F21001 dari kelas F21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai penentuan kualitas minyak. Yang pertama adalah pendahuluan. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui cara penentuan kualitas minyak. Kedua, mampu menentukan bilangan asam. Yang ketiga, mampu menentukan bilangan penyambunan. Dasar teori yang digunakan adalah bilangan asam menunjukkan banyaknya asam lemak bebas dalam minyak dan dinyatakan dengan miligram basa per 1 gram minyak. Bilangan asam juga merupakan parameter penting dalam penentuan kualitas minyak. Bilangan ini menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang ada dalam minyak akibat reaksi hidrolisis pada minyak, terutama pada saat pengolahan. Asam lemak merupakan struktur kerangka dasar untuk kebanyakan bahan lipid. Bilangan asam atau angka asam adalah jumlah miligram KOH atau kalium hidroksida yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas dari 1 gram minyak atau lemak. Bilangan asam dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam lemak dan minyak. Bilangan asam adalah ukuran jumlah asam bebas yang dihitung berdasar bobot molekul asam lemak atau campuran asam lemak. Bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH 0,1 normal yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak. Bilangan asam ini menyatakan jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak dan biasanya dihubungkan dengan telah terjadinya hidrolisis minyak berkaitan dengan mutu minyak. Pada penentuan bilangan asam, minyak dilarutkan dalam campuran alkohol ether, kemudian dititrasi dengan standar basah. Parameter penentuan standar mutu suatu minyak meliputi bilangan asam, bilangan penyambunan, bilangan iod, bahan yang tak tersabunkan, bahan yang menguap, indeks bias, dan bobot jenis. Sebagai contoh berikut adalah standar mutu minyak kedelai. Bilangan asam nilai maksimal 3, bilangan penyambunan minimal 190, bilangan iod 129-143, bahan yang tak tersabunkan maksimal 1,2%, bahan yang menguap maksimal 0,2%, indeks bias 1,437-1,477, kemudian berat jenis nilainya adalah 0,924 sampai 0,928. Bilangan penyambunan adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyambunkan 1 gram minyak atau lemak. Teknik untuk identifikasi bilangan penyambunan dengan cara merefleks campuran lemak atau minyak dengan KOH berlebih dan mentitrasi kelebihan KOH menggunakan titrasi asidimetri. Kemudian adalah metode percobaan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah bahan, ada minyak baru, minyak jelantah, KOH alkoholis 0,5 normal, etanol 95%, HCl, campuran alkohol ether, indikator phenolphthalein atau PP, kemudian ada HCl 0,5 normal, dan yang terakhir adalah bahan lainnya yang dibutuhkan. Kemudian alat yang digunakan adalah ada labu alas bulat, pendingin tegak, buret dan statif, helm air 250 ml, gelas ukur, beker gelas, pipet tetes, alat refleks, dan alat lainnya. Prosedur kerja penentuan bilangan penyambunan. Yang pertama adalah pembuatan KOH alkoholis 0,5 normal. Ditimbang sebanyak 6 gram KOH, dilarutkan dengan etanol 95% sampai volume 250 ml. Larutan itu dibiarkan semalam dalam botol tertutup, kemudian disaring. Ditimbang 2,5 gram sampel pada helm air 250 ml, ditambahkan 25 ml KOH alkoholis 0,5 normal pada helm air, kemudian dilakukan refleks selama 15 menit, kemudian sampel didinginkan. Pada sampel, ditambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, kemudian dimasukkan HCl 0,5 normal pada buret, kemudian dilakukan titrasi dengan peniter HCl 0,5 normal sampai terjadi perubahan warna. Kemudian dilakukan pengujian pada blanko dengan menggunakan 25 ml KOH alkoholis 0,5 normal tanpa sampel. Kemudian dihitung nilai bilangan penyambunan menggunakan rumus normalitas HCl dikali volume HCl sampel dikurangi volume HCl blanko, kemudian dikali massa molekul relatif KOH, kemudian dibagi dengan berat sampel. Kemudian prosedur kerja penentuan bilangan asam.
Yang pertama adalah pembuatan alkoholis KUH 0,1 normal, pembuatan alkohol eter 1:1, kemudian penyiapan fenolftalein 1% dalam alkohol. Kemudian ditimbang 5 gram sampel pada elem air 250 ml, ditambahkan 25 ml campuran alkohol eter pada elem air, kemudian dilakukan reflux selama 15 menit, kemudian sampel didinginkan. Pada sampel ditambahkan 3 tetes indikator fenolftalein, kemudian dimasukkan KUH alkoholis 0,1 normal pada buret, dilakukan titrasi dengan peniter KUH alkoholis 0,1 normal sampai muncul warna pink pucat, bertahan sampai lebih dari sama dengan 10 detik. Kemudian dilakukan pengujian pada belangko hanya menggunakan 25 ml campuran alkohol eter tanpa sampel. Kemudian dihitung nilai bilangan asam menggunakan rumus volume KUH alkoholis yang digunakan, kemudian dikali normal KUH alkoholis, kemudian dikali massa molekul relatif KUH, kemudian dibagi dengan berat sampel. Kemudian adalah memasuki hasil dan perhitungan. Pada penentuan bilangan penyabunan dengan menggunakan sampel minyak baru, diketahui massa molekul relatif KUH adalah 56, berat sampel 2,5 gram, kemudian ada volume peniter sampel 21 ml, volume peniter belangko 7 ml. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bilangan penyabunan pada sampel minyak baru yaitu 156,8 mg KUH per gram. Kemudian pada penentuan bilangan penyabunan pada sampel minyak jelantah, diketahui massa molekul relatif KUH adalah 56, berat sampel yaitu 2,5 gram, volume peniter sampel 20 ml, kemudian volume peniter belangko 7 ml. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil bilangan penyabunan pada minyak jelantah yaitu 145,6 mg KUH per gram. Kemudian penentuan bilangan asam pada sampel minyak baru, diketahui massa molekul relatif KUH 56, kemudian berat sampel 2,5 gram, volume peniter sampel adalah 0,5 ml, dan volume peniter belangko adalah 1,8 ml. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil bilangan asam pada sampel minyak baru adalah 1,1 mg KUH per gram. Kemudian pada penentuan bilangan asam pada sampel minyak jelantah, diketahui massa molekul relatif KUH 56, berat sampel 2,5 gram, volume peniter sampel 1,2 ml, kemudian volume peniter belangko 1,8 ml. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil bilangan asam pada sampel minyak jelantah adalah 2,7 mg KUH per gram. Berikut adalah rekapan hasil. Pada sampel minyak baru, pada bilangan penyabunan, berat sampel yang digunakan adalah 2,5 gram, volume peniter adalah 14 ml, kemudian bilangan penyabunan adalah 156,8 mg KUH per gram. Pada bilangan asam, berat sampel yang digunakan adalah 2,5 gram, volume peniter 0,5 ml, kemudian bilangan asam 1,1 mg KUH per gram. Pada sampel minyak jelantah, pada bilangan penyabunan, berat sampel yang digunakan adalah 2,5 gram, volume peniter 13 ml, bilangan penyabunan 145,6 mg KUH per gram. Pada bilangan asam, berat sampel yang digunakan adalah 2,5 gram, volume peniter 1,2 ml, kemudian bilangan asam yaitu 2,7 mg KUH per gram. Kemudian memasuki pembahasan. Percobaan kali ini adalah menentukan kualitas minyak, yaitu dengan menentukan jumlah bilangan asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak melalui uji bilangan asam dan menentukan bilangan penyabunan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak melalui uji bilangan penyabunan. Sampel yang digunakan adalah sampel minyak goreng merek Cross Brand dan sampel minyak jelantah. Uji pertama adalah uji bilangan asam. Bilangan asam adalah jumlah miligram KUH 0,1 normal yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak. Bilangan asam ini menyatakan jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak. Menurut Sudarmanji, angka asam dapat menunjukkan asam lemak bebas yang berasal dari hidrolisa minyak ataupun karena proses pengolahan yang kurang baik. Makin tinggi angka asam, maka makin rendah kualitasnya. Adanya asam lemak bebas pada minyak disebabkan karena minyak mengalami proses hidrolisis. Hidrolisis trigliserida dalam minyak akan menghasilkan komponen asam lemak dan monogliserida.
pada tahap akhir akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat dengan proses pemanasan. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak jumlah asam lemak bebas yang terbentuk dan kualitas minyak semakin menurun. Langkah pertama pada percobaan ini adalah menimbang minyak baru dan minyak jelantah seberat 2,5 gram. Masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan campuran alkohol eter. Setelah itu direflux sampai mendidih. Ditunggu beberapa menit setelah dingin, larutan minyak dititrasi menggunakan KUH alkoholis 0,1 normal dan indikator phenylephthalate. Indikator ini akan tetap bening jika dalam suasana asam, sedangkan pada suasana basah akan menghasilkan warna pink pucat. Setelah itu, menghasilkan warna pink pucat bertahan sampai lebih dari sama dengan 10 detik. Pada percobaan uji bilangan asam didapatkan hasil bilangan asam minyak baru adalah 1,1 mg KUH per gram dan bilangan asam minyak jelantah adalah 2,7 mg KUH per gram. Berdasarkan hasil tersebut, bilangan asam minyak baru lebih rendah dibandingkan minyak jelantah. Hal ini menunjukkan bahwa minyak baru memiliki kualitas minyak yang baik dibandingkan minyak jelantah. Hasil ini sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi nilai asam lemak bebas, maka semakin menurun kualitas minyak dan sebaliknya. Akan tetapi, bilangan asam minyak baru merek Rose Brand yang didapatkan tidak sesuai dengan standar SNI. Menurut Badan Standarisasi SNI nomor 013741/2013, standar mutu minyak goreng di Indonesia, bilangan asam 0,6 mg KUH per gram. Perbedaan nilai bilangan asam ini diduga dapat terjadi karena kurang telitinya praktikan, seperti menentukan titik akhir titrasi dan merek minyak yang digunakan pada percobaan. Uji kedua adalah uji bilangan penyambunan. Bilangan penyambunan adalah jumlah miligram KUH yang diperlukan untuk menyambunkan 1 gram minyak atau lemak. Teknik untuk identifikasi bilangan penyambunan dengan cara merefleks campuran lemak atau minyak dengan KUH berlebih dan mentitrasi kelebihan KUH menggunakan titrasi asidimetri. Pada percobaan ini juga digunakan titrasi blanco atau titrasi tanpa menggunakan sampel yang berfungsi untuk mengetahui jumlah penliter yang bereaksi dengan reaksi sehingga dalam perhitungan tidak terjadi kesalahan yang disebabkan oleh reaksi. Langkah pertama pada percobaan ini adalah menimbang minyak baru seberat 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan KUH alkoholis 0,5 normal. Setelah itu direflux sampai mendidih dan digocok agar dapat melarutkan asam lemak bebasnya. Ditunggu beberapa menit setelah dingin, larutan minyak dititrasi menggunakan sampel HCl 0,1 normal dan 3 tetes indikator phenylephthalate. Indikator ini merupakan indikator yang sering digunakan untuk titrasi asam basah. Indikator ini akan berubah menjadi merah muda bila suasana basah dan tetap bening jika dalam suasana asam. Setelah itu menghasilkan warna merah muda, kemudian dititrasi mengalami perubahan warna menjadi putih pucat yang di atasnya masih terdapat minyak. Hal tersebut dikarenakan sampel KUH alkoholis 0,5 normal tidak terlalu terlarut secara sempurna. Pada uji bilangan penyambunan didapatkan hasil bilangan penyambunan minyak baru adalah 156,8 mg KUH per gram dan bilangan penyambunan minyak jelantah adalah 145,6 mg KUH per gram. Berdasarkan hasil tersebut, bilangan penyambunan minyak baru lebih tinggi dibandingkan minyak jelantah. Hal ini menunjukkan bahwa minyak baru memiliki kualitas minyak yang baik dibandingkan dengan minyak jelantah. Hasil ini sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi angka penyambunan maka semakin tinggi kualitas minyak dan sebaliknya. Menurut Badan Standarisasi SNI 7431 tahun 2015, standar mutu minyak goreng di Indonesia adalah 180 sampai 265 mg KUH per gram. Sedangkan hasil yang didapatkan adalah 156,8 mg KUH dan 145,6 mg KUH, yang artinya sampel minyak yang diuji tidak memiliki kualitas minyak yang baik untuk digunakan karena angka penyambunan tidak berada dalam rentang angka standar. Perbedaan nilai bilangan penyambunan ini diduga dapat terjadi karena kurang telitinya praktikan seperti menentukan titik akhir titrasi. Kesimpulan, berdasarkan percobaan penentuan kualitas minyak ini dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama adalah menurut Badan Standarisasi SNI 7431 tahun 2015, standar mutu minyak goreng di Indonesia adalah 180 sampai 265 mg KUH per gram. Sedangkan hasil yang didapatkan adalah 156,8 mg KUH per gram dan 145,6 mg KUH per gram. Artinya, sampel minyak yang diujikan tidak memiliki kualitas minyak yang baik untuk digunakan, karena angka penyampunan tidak berada dalam rentang angka standar. Yang kedua, menurut Badan Standarisasi SNI 013741 tahun 2013, standar mutu minyak goreng di Indonesia bilangan asam 0,6 mg KUH per gram. Sedangkan hasil yang didapatkan adalah 1,1 mg KUH per gram dan 2,7 mg KUH per gram. Artinya, sampel minyak yang diujikan tidak memiliki kualitas minyak baik untuk digunakan karena angka asam tidak sesuai standar SNI. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.